Halo warga Rockstar, kembali lagi bersama gua El di channel Rockstar Movie. Yang kali ini akan membawakan film 2025 yang dibintangi oleh sang legend kita yaitu Jackie Chan. Menceritakan tentang seorang bocah yang dilatih langsung oleh sang legend yaitu Mamang Jackie Chan demi menjadi yang terkuat hingga dia mampu mengalahkan kelompok gangster paling ditakuti di kota New York. So, tanpa berlama-lama, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua, dan mari kita langsung breakdown filmnya. Dan inilah Karate Kid Legends. Dan cit 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 cit, cekidot. Kisah dimulai dengan kilasan dari film The Karate Kid yang dirilis pada tahun 1986. Saat itu seorang pemuda bernama Daniel bertemu dengan Keisuke Miyagi, yaitu seorang pewaris karate aliran Miyagi yang sedang berlatih di dojonya. Di sana Daniel bertanya tentang sejarah aliran karate Miyagi. Keisuke Miyagi pun mulai bercerita tentang leluhurnya yaitu Shimpo Miyagi, orang pertama yang membawa seni bela diri karate ke Okinawa. Singkat cerita, Shimpo adalah seorang nelayan yang suatu ketika tertidur dan tiba-tiba sudah berada di pantai lepas Cina. Beliau diterima oleh Han family dan diajari seni kungfu. Setelah kembali ke Okinawa, Shimpo menggabungkan karate dan kungfu sebagai bentuk ikatan dari keluarga Han dan Miyagi. Film berlanjut ke masa sekarang. Di Beijing, China, kita diperlihatkan dengan sebuah sekolah kungfu legendaris yang dipimpin oleh aktor Jackie Chan. Atau film ini disebut Master Han. Di sini juga terlihat seorang murid yang rajin latihan kungfu bernama Lee. Tapi rupanya Lee berlatih secara diam-diam karena ibunya yang bernama Fong sangat menentang Lee untuk gelut. Tepat pada hari itu, Fong datang ke sekolah untuk mencari anaknya. Menyadari kedatangannya, Master Han lantas meminta salah satu muridnya untuk mengulur waktu. Namun Fong langsung memarahi bocah itu karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu anaknya sendiri dengan tegas. Fong meminta Master Han untuk menyampaikan pesan kepada Lee yang sebenarnya sedang diam-diam menguping dari balik dinding. Ia mengabarkan bahwa dirinya diterima kerja di sebuah rumah sakit di New York dan mereka harus segera pindah ke sana. Kabar tersebut sontak membuat Lee terkejut hingga akhirnya Lee keluar dan langsung protes karena merasa keputusan itu terlalu mendadak dan tidak adil. Namun meski keberatan, ia tak punya kuasa untuk membantah dan terpaksa dia harus meninggalkan pelatihannya bersama Master Han. Singkat cerita, Lee dan ibunya pun terbang ke New York. Dari raut wajahnya terlihat bahwa Lee enggan tinggal di kota yang asing dan tidak ia kenal ini. The box. Malam harinya, Lee keluar untuk membeli pizza di restoran terdekat. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Mia. Kebetulan restoran tersebut dimiliki oleh ayah Mia yang juga sedang berada di sana. Mia pun melayani pesanannya dengan ramah, bahkan memberitahu toko untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Dari sini, Lee merasa setidaknya masih ada orang baik dan tidak rasis di New York. Keesokan paginya, Ibu Lee memulai hari pertamanya bekerja di rumah sakit New York. Sementara itu, Lee bersiap untuk pergi ke sekolah barunya dengan perasaan asing. Di hari pertama bersekolah, ia sangat kebingungan dan gugup menghadapi lingkungan baru. Sepulang sekolah, Lee tanpa sengaja bertemu kembali dengan Mia yang menjatuhkan barang belanjaannya. Lee pun segera membantunya. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol singkat. Dari percakapan itu, Lee baru tahu bahwa Mia ternyata sekolah di tempat yang sama dengannya. Saat sedang pulang bersama, perhatian Lee tertuju kepada sebuah sasana bela diri bernama Demolition. Ternyata Mia mengenal pemiliknya, yaitu seorang pria bernama Osea. Namun dengan nada serius, Mia memperingati Lee agar tidak pernah mendekati sasana tersebut. Di sasana itulah terdapat seorang petarung tangguh bernama Kanner. Si pemuda jamet ini merupakan juara bertahan turnamen karate Five Battles dan tidak pernah dikalahkan. Dan lebih mengejutkannya lagi ternyata Kanner adalah mantan kekasih Mia.
Ketika Osea bercanda bahwa Mia kini dekat dengan cowok, Connor pun langsung terbakar emosi. Sementara itu, Mia dan Lee melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah toko elektronik milik warga keturunan Tionghoa untuk membeli blower. Awalnya pemilik toko memberikan harga mahal kepada Mia. Beruntung Lee fasih berbahasa Mandarin dan bisa nego sehingga pemilik toko memberikan diskon besar. Dan sebagai balasan, Lee meminta diajak berkeliling kota New York. Singkat cerita, Mia akhirnya memenuhi permintaan itu. Namun perjalanan mereka terhenti di tengah jalan karena motor Mia tiba-tiba mogok. You know how to ride a scooter, right? All right? Nah, first time. Twins. Oh, hang on, step press. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta. Tak disangka-sangka, Connor dan teman-temannya berada di gerbong yang sama. Saat Connor mulai mengganggu Mia, Lee tidak tinggal diam aja dan maju membela. Namun begitu mereka hendak pergi, tiba-tiba Connor menghajar Lee di depan umum. Karena merasa bersalah, Mia lantas membawa Lee ke restoran ayahnya. Di sana ayah Mia berusaha menutupi luka di wajah Lee agar tidak ketahuan ibunya. She taught you? No. No, for nights like this. Yeah, I think that'll work. Okay, from now on, Sure. take a look. So, how long have you been fighting? Too long. Ice it before bed and then sleep with a tea bag on it tonight. Green? What are you doing? You come to Tapi semua itu sia-sia sebab sang ibu akhirnya tahu dan langsung memarahi Lee. Fong sangat menentang Lee untuk gelut dengan alasan yang akan diungkapkan di pertengahan film. Sebagai bentuk hukuman, Fong memperkenalkan Lee kepada Alan, yaitu seorang mahasiswa yang dari tampangnya terlihat serius dan kutu buku agar Lee fokus mempersiapkan diri menghadapi masuk universitas. Malam harinya, Lee membuka sebuah dus lama berisi peninggalan mendiang kakaknya. Di sana ia menemukan kenangan tentang jurus spesial yang pernah diajarkan padanya, yaitu tendangan naga. Tapi sekarang dia tidak bisa menggunakannya karena sudah janji tidak akan gelut lagi. 哎呀，空中的核心最重要，你来试试。你这招我学不会。你会的。哎呦呦呦！ Besoknya saat pulang sekolah, Connor kembali mengganggu Lee. Dia merundung Lee bahkan dengan rasis mengungkit asal-usul Lee yang berasal dari Beijing. Lee yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan melawan dan pergelutan pun tak terhindarkan guys. Ia mencoba menggunakan tendangan naga namun Connor jauh lebih kuat dari yang ia duga. Alhasil Lee pun kembali kalah. The dragon kick. 哇塞！看到了吧？ Beruntung para guru datang dan langsung melerai mereka. Malamnya saat termenung memikirkan kekalahan, Lee melihat motor mogok milik Mia di halaman belakang restoran. Ia pun memperbaikinya diam-diam. Namun tak berselang lama, sekelompok gangster suruhan Osea datang menagih utang pada ayah Mia yang bernama Victor. Ketika mereka mulai menyerang Victor, Lee pun segera melawan para preman itu. Whatever it is O'Shea sent you here to settle. And I thought I was gonna rescue you. Aksi Lee membuat Victor terkagum-kagum seketika dia teringat dengan kenangan masa mudanya di mana dulu Victor adalah seorang petinju lokal yang cukup terkenal sebelum pensiun saat Mia lahir. Melihat kemampuan Lee, ia pun melihat peluang dan ingin bertarung satu kali lagi di arena tinju ilegal demi melunasi hutangnya pada Osea. Tapi karena sudah lama tidak gelut dan kemampuannya menurun, Victor memohon pada Lee agar mau melatihnya. Namun Lee menolak karena sudah janji dengan ibunya untuk tidak gelut lagi. Tapi segalanya berubah setelah Lee curhat pada Master Han. Dengan tenang, Master Han berkata bahwa berbagi ilmu adalah hal yang baik.
Kata-kata itu menyentuh hati Lee dan malam itu juga ia mendatangi restoran Victor dan memulai sesi latihan. Like in the ring. Oh, come on. I'm not fighting a 150-pound kid. Well, you're not. Kicks in boxing. Learn to duck. Namun mereka ketahuan oleh Mia yang langsung marah besar. Victor pun membujuk Mia agar memberi satu kesempatan terakhir hingga akhirnya Mia luluh setelah Lee meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya latihan yang lebih intens pun dimulai. Lee mengajarkan Victor prinsip dasar yang ia pelajari sejak kecil, yaitu bahwa setiap aspek dalam hidup itu adalah kungfu. Boxing's kung fu. Lower. Wrong side. Around. Punch. 1, 2, 3, 4. Horse stances. I make 100 pies a day. I know how to make pizza, Lee. Cool. Lunch. See you in an hour. Okay. You got long arms. Just focus on snapping the wrist. We're turning you from a stone to a stream. You're up. All right, I got a large plain pie. Teenage daughter in a fight in 2 days. What's your excuse? Couldn't sleep. Dari sinilah rahasia terdalam Lee pun terungkap. Dulu kakaknya yang memperkenalkan Lee pada dunia kungfu dan Master Han. Namun suatu malam segerombolan pemuda menyerang kakaknya karena balas dendam setelah kekalahan turnamen. My brother and I got attacked about a year ago. After I picked the guy he beat, wanted revenge. So we were outnumbered. Saat salah satu mengeluarkan pisau, Lee membeku ketakutan. Kakaknya tewas tepat di depan matanya dan sejak saat itu Lee dihantui trauma dan rasa bersalah. Singkat cerita, tibalah hari pertandingan tinju ilegal. Victor bertarung tanpa tahu lawannya adalah anak buah Osea. Osea hadir dan bertaruh besar. Di awal, Victor sempat unggul namun Osea memerintahkan kecurangan. Victor dipukul brutal hingga tak sadarkan diri. Lee kembali membeku karena trauma. Remember, flow. Don't anchor the hip. Kiddo. I'm not scared. I'm fine. This is how I always look. All right. This guy doesn't stop swinging. Keep the technique. Victor dilarikan ke rumah sakit tempat Ibu Lee bekerja. Ibu Lee mengetahui Lee melatih orang gelut hingga terjadi hal buruk dan memarahinya habis-habisan. Lee pun membenci kungfu. Ia bahkan enggan menjenguk Victor. Namun malam itu segalanya berubah. Saat Lee pulang, rumahnya dibobol dan pencurinya ternyata adalah Master Han. Hi. Surprise. I love your new home. Very hip. The right time to visit. Tidy this room. Keesokan harinya Master Han mengajak Lee menjenguk Victor. Ia masih marah namun Victor membela Lee. Master Han lalu mengatakan bahwa masalah teman adalah masalahnya juga.
Ternyata maksud Master Han adalah Lee akan menggantikan Victor dalam turnamen Five Baroques. Waktunya hanya 10 hari. Master Han lalu mendatangi dojo lama Miyagi yang kini dipimpin oleh Daniel LaRusso dan meminta Daniel melatih Lee. If I ever needed his help, I knew where to find him. I'm so sorry. I don't understand. Talking about you, his best friend. My life now, I can't just pack up and head to New York. I mean, What you meant to Sensei Miyagi. you're not listening to me. I hear you clear and low. New York, Lee Feng's gonna kick your ass! Hey, shut up. I don't even know karate yet. These are homing pigeons. Some kids inherit trust funds and land. Latihan pun dimulai. Lee berlatih keras bersama Master Han dan Daniel. Even out Asian Kung Fu proverb, make do with what you have. I know why you. Check it on, check it off. We have that too. About not giving up, not just for Shaolin. For This stance. Karate is more upright. We step toward our opponent. I said simple. this is simple. There's two of them. Place. Question: is it worth fighting for? Meski fisiknya ditempa, Lee masih terbebani hubungannya dengan Mia. Dengan bantuan Alan, Lee meminta maaf dan menceritakan traumanya. Mia akhirnya memaafkan. Hello? Did somebody order a pizza? Give him a chance. Yeah, this is, Fetterman Gardens, where Have to fight. Yes, I do. No, not for my dad. And that'd be pretty cool for everyone, right? Give us all that fresh start. Do I have you in my corner? Babak eliminasi turnamen dimulai. Lee dan Kanner sama-sama mendominasi. You got this. We've got one to the midsection. Cover. Here. Punch block. Winner! This is a glorified sparring session for Connor Dave. Wow, making windmill block by Lee Feng. Yo, boys, what's up, kid? Sensei, look out! Mr. Han, watch out! You want some? Saat Lee mengalahkan anggota Demolition, Kanner memerintahkan anak buah Osea untuk menyerang Lee. Namun, Master Han dan Daniel melindungi Lee. Daniel menyusun strategi menggunakan tendangan naga sebagai umpan dan mengajarkan sapuan kaki super rendah. Setelah latihan keras, Lee akhirnya menguasainya. Hari final pun tiba. Lee meminta restu ibunya dan akhirnya diberikan, guys. Wow. Daniel memasang ikat kepala Miyagi pada Lee. Pertandingan pun dimulai. Lee sempat tertinggal namun berhasil menyamakan skor.
We are trapping a tiger to... Once again, here are the rules. 8 points or KO. Spinning hook kick to the face. Ooh, Day looks alive fast. Finding Connor Day. Side kick to the mid. By Fong, blocked by Fong, blocked by Fong, and here comes Li Fong. Okay, Li Fong not afraid to go toe to toe. Avoid. Point, Fong. He has taken the lead. Di poin penentuan, trauma pun kembali datang. Namun kali ini Lee melawannya dan menggunakan tendangan naga sebagai umpan. Dan poin menang kemenangan pun diberikan untuk Lee. Kick his ass. Conor yang tak terima kekalahan mencoba menyerang Lee dari belakang namun dihentikan Master Han. Lee! Conor akhirnya memberikan hormat dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya menerima kekalahan. Beberapa waktu kemudian, restoran Victor kembali ramai pelanggan. Beberapa waktu kemudian, restoran Victor pun ramai pelanggan. Banner juara terpampang dan Lee mengirim pizza ke Daniel yang sedang bersama Johnny Lawrence, yaitu rival lama dari Daniel LaRusso. Dan mereka pun berbincang untuk membahas tentang bisnis baru. Dan film ini pun tamat. Oke guys, film ini mengajarkan kita bahwa bela diri bukan sekedar pertarungan fisik, tetapi cara memahami hidup dan menghadapi rasa sakit dan berdamai dengan diri sendiri. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe guys. Kalian buruan subscribe dulu sekarang, supaya Mimin bisa terus untuk menghibur kalian dengan konten-konten menarik lainnya. Dan sampai ketemu di next video, dan Mimin cuma mau bilang bye-bye. Dan cekidot guys.